Aku Bukan Wanita Penggoda, sebuah novel karya dari Elis Kurniasih. Memasuki bab ke-68, Sakit Hati Gunawan. Dalam audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Di tengah pernyataan Kenan yang memproklamirkan pernikahannya dengan Hanin pada halayak ramai, mobil Gunawan tiba di halaman rumah minimalis itu. Kepergiannya ke kampung halaman selama 4 hari cukup untuk kembali mencernihkan pikirannya yang penat. Selain dalam rangka berbisnis dan mengunjungi makam sang ibu, Gunawan juga sedikit refresh di tempat kelahiran bersama paman dan bibinya yang sudah kembali ke kota itu setelah pensiun. Gunawan keluar dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Tubuhnya terasa lelah karena perjalanan yang cukup panjang. Ia mengempaskan tubuhnya ke sofa dan menyandarkan kepalanya pada punggung sofa yang empuk itu. "Bapak sudah pulang," sapa si bibi. Gunawan hanya mendeham dengan mata terpejam. Sungguh, ia merasa sangat lelah. Namun di arah dapur Gunawan mendengar seseorang yang sedang menggunakan peralatan dan tempat itu. "Ada siapa di dalam, Bi?" Tanya Gunawan pada si bibi yang hendak berlalu meninggalkannya. "Oh, itu, di dapur Non Kiara sedang membuat kue, Pak." "Kiara?" Tanya Gunawan tak percaya. "Iya, Pak, sudah 2 malam Non Kiara menginap di sini. Non ingin ketemu Bapak." Gunawan mengernyitkan dahinya. Kini matanya kembali segar. Tubuhnya pun seolah tidak lagi lelah mendengar sang istri berada di rumah ini. Antara marah bercampur senang dan tak percaya pun menjadi satu. Gunawan masih marah atas perlakuan K bersaudara itu. Ia masih marah karena Kiara membohonginya, dan ia pun marah pada Kenan karena telah mengambil Hanin. Namun hati kecilnya pun senang Kiara datang ke rumah ini. Entahlah. Gunawan berjalan mendekati dapur. Semakin mendekat ke arah dapur, ia semakin melihat sosok wanita yang membuat hidupnya hancur. Wanita yang belum ia ceraikan itu memang semakin seksi dan cantik. Tubuh Kiara yang sekal dan payudara yang bulat menonjol membuat gairah Gunawan naik seketika. Ini adalah kali pertama Kiara berhasil membuat libido Gunawan terpacu. "Mau apa kamu kesini?" Tanya Gunawan dengan suara berat. Kiara langsung menghentikan aktivitasnya. Ia mendongak dan menatap wajah sangar Gunawan. "Kamu sudah pulang?" Tanya Kiara lembut. "Tidak usah berbasa-basi. Apa maumu?" Gunawan bertanya dengan angkuh. Padahal ia ingin sekali menerkam tubuh itu. Sudah lama Gunawan tidak menuntaskan hasratnya dengan wanita manapun. Karena ia terlalu lelah dengan pekerjaan dan kisah cintanya yang rumit. Kiara melepaskan atribut yang ia gunakan untuk memasak. Perlahan, ia pun mendekati pria bertubuh tinggi dan terlihat sedikit kurus. "Mas, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kemarin, aku belum mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Maafkan aku, Mas. Maaf atas apa yang telah aku lakukan padamu. Maaf karena obsesiku menghancurkan kebahagiaanmu." Kiara menunduk dan menarik napasnya. Sementara Gunawan masih tak berbicara. Arah matanya hanya memandang wanita yang masih berstatus istrinya itu. "Sekarang, aku akan melepasmu, Mas. Aku tidak lagi mengikatmu dalam obsesiku. Aku ingin kamu bahagia." Gunawan tersenyum kecut. Lalu ia tertawa membuat Kiara takut. "Kebahagiaanku sudah tidak ada, Ra. Kamu dan kakakmu telah menghancurkannya." Kiara terdiam. "Kamu pikir kalau kita bercerai aku bisa kembali pada Hanin? Tidak. Aku kenal wanita itu. Hanin tidak akan pernah mengkhianati suaminya. Apalagi Kenan pun bersungguh-sungguh dengan pernikahannya. Terbukti hari ini dia mempublikasikan pernikahan mereka." Kiara kembali tertunduk. Ia pasrah dan akan menerima semua kemarahan pria itu. Gunawan mencengkeram dagu Kiara. "Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu akan menjadi budak sekku dan pundi-pundi uangku. Itu pun mungkin masih tidak cukup untuk menghilangkan sakit hatiku pada kalian semua." Seketika air mata Kiara mengalir. Ia memang harus menerima hukuman ini. Dahulu ia memang terlalu egois.
sehingga membuat pria yang semula tidak jahat ini menjadi jahat. Ayo, ikut aku. Gunawan menarik tangan Kiara. Kemana, Mas? Tanya Kiara dengan tergesa-gesa mengikuti langkah sang suami. Kiara mengikuti Gunawan yang melangkahkan kakinya ke atas. Cepat! Teriak Gunawan. Aku tidak bisa berjalan cepat, Mas. Jawab Kiara yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berjalan cepat. Gunawan melihat perut buncit itu. Ia pun mengalah. Masuk. Perintah Gunawan pada Kiara setelah ia membuka pintu kamar. Kiara menuruti permintaan suaminya. Ia pun masuk ke dalam kamar itu dan berdiri menunggu perintah Gunawan selanjutnya. Sementara pria itu menutup kembali pintu dan menguncinya. Kamu mau apa, Mas? Tanya Kiara dengan wajah cemas. Bukankah kamu sering menggodaku? Gunawan menyeringai licik. Ia membuka bajunya satu persatu, menyisakan boksernya saja dan kembali mendekati Kiara. Mereka berdiri berhadapan tanpa jarak. Kiara menggeleng tidak mengerti. Maksudmu? Bukankah kamu selalu memakai pakaian seksi dan ingin sekali aku sentuh? Tangan Gunawan menyentuh bagian-bagian sensitif itu. Apa-apaan sih, Mas? Jangan macam-macam. Kiara menepis tangan besar Gunawan. Pria itu tertawa. Dasar pelacur. Kira-kira, siapa ayah dari anak yang kamu kandung ini? Vicky? Kiara langsung menampar pipi Gunawan dengan keras. Walau semula aku memang melakukan kesalahan, tapi selama kita menikah aku tidak pernah disentuh oleh pria lain selain kamu. Ucap Kiara dengan derayan air mata. Kali ini ia benar-benar tidak bisa membendung air matanya. Ini sudah kesekian kalinya Kiara sakit hati oleh perlakuan Gunawan. Ia merasa tidak menyesal telah menyakiti pria ini. Kiara segera berlari menuju pintu. Hanya membuka handle pintu berkali-kali. Namun Gunawan mencabut kunci itu dan menggenggamnya. Kamu tidak bisa keluar dari sini, Ra. Gunawan menarik lengan Kiara dan membantingnya di atas ranjang. Oh! Guncangan itu cukup membuat perutnya terguncang. Walau ia dibanting ke sebuah benda yang sangat empuk. Jangan pura-pura mengeluh. Dasar wanita licik. Gunawan kembali mendorong bahu Kiara yang mencoba untuk bangkit dan kabur agar kembali terlentang. Mas, jangan seperti ini, aku mohon. Kiara memasang wajah memelas dengan terus menangis. Namun Gunawan tidak menghiraukan rintihan itu. Layani aku, pelacur. Gunawan melebarkan kaki Kiara dengan paksa, lalu menyatukan miliknya tanpa pemanasan terlebih dahulu. Kiara menjerit. Sungguh miliknya sangat perih dan sakit, karena sudah sangat lama ia tak melakukan ini. Milik sang istri sulit diterobos oleh Gunawan. Ia pun harus mengentakkannya berkali-kali hingga akhirnya terbenam sempurna. Ternyata wanita hamil itu nikmat. Ucap Gunawan yang merasakan sensasi luar biasa karena milik sang istri sangat ketat. Kamu jahat, Mas, kamu jahat. Kiara menangis terseduh-seduh. Ia memalingkan wajah saat Gunawan terus merangkuh kenikmatannya sendiri. Kiara menyesal telah mencintai pria ini. Seharusnya dulu ia menerima cinta Vicky. Walau lelaki itu tidak setampan dan sekaya Gunawan, tapi pastinya lelaki itu tidak menyakitinya seperti pria ini. Air mata Kiara terus mengalir dari sudut matanya, dan memalingkan wajah dari wajah pria yang mulai sekarang menjadi pria yang sangat ia benci. Mami, kakak, aku membutuhkan kalian. Gumam Kiara dalam hati. Di dalam mobil, Kenan dan Hanin tengah dalam perjalanan untuk kembali ke kediaman Aditama, ditemani oleh Vicky yang setia berada di kursi kemudi. Mereka telah selesai bertemu dengan para media dan meluruskan statusnya. Ken, kamu kenapa? Tanya Hanin yang melihat sang suami tampak terdiam dan tak bersuara sejak berada di mobil. Kenan masih terdiam. Pikirannya tiba-tiba teringat pada Kiara. Kenan tersentak dan menoleh ke arah Hanin. Ya? Kamu kenapa? Tanya Hanin lagi. Entahlah. Tiba-tiba aku teringat Kiara. Apa kabarnya dia? Kata Mami, Kiara di rumah suaminya. Apa? Vic, Kiara kembali ke Gunawan. Tanya Kenan dengan mengebrakan kursi Vicky dari belakang. Mami menyuruh Kiara untuk meminta maaf langsung pada Gun. Jadi Kiara mendatanginya. Apa Kiara akan baik-baik saja di sana?
Tanya Kenan cemas. Vicky menggeleng. Aku tidak tahu. Cari tahu. Suruh orang untuk memantau keadaan Kiara di sana. Vicky langsung mengangguk. Sementara Hanin tersenyum melihat sang suami yang selalu melindungi wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Hanin memeluk tubuh Kenan dari samping dan mengusap dadanya, menenangkan sang suami dengan bahasa tubuh. Kenan pun melingkarkan tangannya ke bahu Hanin dan membalas pelukan itu. Dia mengecup kening Hanin. Walau hatinya tidak tenang, tapi wanita di sampingnya ini selalu membuat hatinya kembali tenang. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.